Halo Kak Friends, jadi di sini ada balok yang diukur menggunakan jangka sorong. Kemudian besaran yang diukur yaitu panjang, lebar, dan tinggi dilampirkan seperti pada gambar berikut. Nah, gimana sih caranya kita untuk mengukur menggunakan jangka sorong? Jadi jangka sorong itu punya dua jenis skala. Yang pertama ada skala utama, yaitu yang di bagian atas dengan satuannya itu cm. Dan ada skala nonius yang di bagian bawah, di mana skala nonius ini harus dikalikan dengan 0,01 cm sebelum ditambahkan dengan skala utama. Nah, hasil pengukuran yang terbaca yaitu kalau di skala utama kita cukup melihat sampai titik sebelum titik 0 pada skala nonius. Jadi di sini. Nah, besaran skala utama yang terbaca dalam contoh ini adalah 3,3 gitu. Hasil pengukurannya ditambahkan dengan skala atau garis yang berhimpit pada antara skala nonius dan skala utama. Jadi misalkan di sini yang berhimpit itu di garis yang ini. Nah, ini kan garis ke-7 pada skala nonius. Nah, skala noniusnya ini dikalikan dengan 0,01. Jadi dalam kasus ini 3,3 pada skala utama ditambahkan dengan 7 dikali 0,01 sehingga hasil pengukurannya yaitu 3,37 cm gitu. Nah, di soal kita punya panjang, lebar, dan tinggi. Di sini panjangnya itu yang terbaca adalah 1,8 pada skala utama ditambah dengan yang berhimpit yaitu pada garis yang aku kasih warna kuning, yaitu skala kedua atau garis kedua pada skala nonius, sehingga ditambah 2 dikali 0,01, yaitu hasil pengukurannya adalah 1,82 cm. Kemudian lebarnya itu yang terbaca pada skala utama yaitu 0,4 ditambah di skala nonius yang berhimpit yaitu pada garis ke-6. Jadi ditambah 6 dikali 0,01 yaitu sama dengan 0,46 cm. Kemudian tingginya itu yang terbaca pada skala utama adalah 1,3 ditambah pada skala nonius yang berhimpit yaitu di garis ke-5 itu ditambah 5 dikali 0,01 yaitu sama dengan 1,35 cm. Yang diminta volume balok sesuai dengan kaidah angka penting. Nah, volume balok itu kan panjang dikalikan dengan lebar dikalikan dengan tinggi. Berarti di sini bisa kita kalikan, kita peroleh nilainya 1,82 dikali 0,46 dikali 1,35. Kita peroleh nilainya yaitu 1,13022 cm kubik. Nah, pada hakikatnya kalau kita mengoperasikan hitungan dengan kaidah angka penting yaitu terbagi menjadi dua segmen. Yang pertama untuk penjumlahan dan pengurangan, di mana kalau penjumlahan dan pengurangan hasil perhitungannya itu harus dibulatkan dengan mengandung angka taksiran dan angka penting yang paling sedikit sesuai dengan angka-angka yang dioperasikan. Nah, terus kalau dalam perkalian dan pembagian itu juga hasil perhitungannya hanya boleh memiliki angka penting sebanyak bilangan yang memiliki angka penting paling sedikit gitu. Jadi kalau misalkan di sini panjang untuk besaran panjang kita punya 3 angka penting. Kemudian untuk besaran lebar itu kita punya 2 angka penting. Kenapa? Karena angka 0 di sebelah kiri koma itu bukan angka penting. Kemudian untuk tingginya itu kita punya 3 angka penting. Sehingga hasil pengukuran volumenya hanya boleh dilaporkan dalam 2 angka penting. Kenapa? Karena yang kita operasikan itu angkanya paling sedikit punya 2 angka penting. Nah, sehingga volumenya kalau mengikuti angka penting yaitu 1,1 cm kubik. Kenapa nggak 1,2? Karena ini angka setelah 1 itu kan 3. 3 itu kurang dari 5, maka dibulatkannya ke bawah yaitu akhirnya besar volumenya adalah 1,1 cm kubik
yaitu jawabannya C. Sampai jumpa di soal berikutnya.